Salam jumpa kembali anak-anak kami sekalian. Kiranya kita boleh tetap di dalam keadaan baik-baik saja dalam pertemuan kita membahas tentang topik yang berikut di kelas pendidikan agama Kristen. Topik kita kali ini adalah tentang umat Kristen bersama masyarakat. Yang pertama kita melihat dulu pengertian secara singkat dari masyarakat. Secara umum, kata masyarakat itu berasal dari musyarak, yang artinya hubungan atau interaksi. Jadi arti kata paling mendasar dari masyarakat adalah suatu hubungan atau interaksi. Nah, masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk suatu sistem, baik dia bersemi terbuka atau semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Gambar ini memberitahukan kepada kita secara tidak langsung atau menjelaskan, mendeskripsikan secara tidak langsung bagaimana kehidupan masyarakat desa dengan latar belakang alam yang masih menghijau dan tentu kesahajaan, kesederhanaan, sekaligus kegembiraan di dalam kehidupan masyarakat desa sedemikian terasa ya. Dan itulah yang dimaksud dengan masyarakat desa. Sebaliknya masyarakat kota dengan segala dinamikanya, memang masyarakat kota tetap hidup di tengah alam, tetapi yang membedakan dengan masyarakat desa tadi, masyarakat kota telah hidup di antara bangunan-bangunan buatan manusia. Jadi itu sebabnya masyarakat kota cenderung lebih bersifat mengalami modernisasi dalam kehidupan, dan kemudian juga masyarakat kota itu bercirikan individualis, egois, kira-kira demikian, dan berpacu dengan segala waktu, sehingga seringkali mereka kehilangan sifat seperti masyarakat desa yang hidup dalam kesahajaan, kesederhanaan, dan kegotong royongan. Tapi bukan berarti bahwa masyarakat kota tidak mengenal istilah atau pengalaman bergotong royong, tapi bedanya dengan masyarakat desa lebih kental dengan kehidupan bergotong royong. Paling tidak dua lukisan atau dua perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota dapat menjelaskan kepada kita sebenarnya arti masyarakat di dalam kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, tentunya kita tidak boleh luput dari definisi dari masyarakat itu sendiri yang dibuat oleh para ahli tentunya. Tetapi dalam hal ini kita tidak akan membaca semuanya definisi para ahli, tetapi paling tidak beberapa ahli dapat kita baca dan dapat kita mengerti dari pembahasan mereka tentang masyarakat itu sendiri. Misalnya Paul Beharton mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang relatif lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki suatu kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tertentu. Jadi dalam hal ini kita dapat mengetahui pengertian masyarakat yang lebih luas lewat definisi ini. Penekanannya adalah kumpulan manusia, dan kumpulan manusia itu adalah mandiri, dan mereka hidup dalam jangka waktu yang
cukup lama, dan mereka pasti mendiami suatu wilayah, dan tentu kebudayaan mereka pasti sama, yang melahirkan adat istiadat, termasuk bahasa, dan lain sebagainya. Dan masyarakat itu melakukan kegiatan besar dalam kelompok mereka. Demikian juga dengan definisi dari Surjono Sukanto, mendefinisikan masyarakat sebagai suatu proses terjadinya suatu interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini, definisi masyarakat dalam pandangan Surjono Sukanto menekankan tentang interaksi sosial, adanya interaksi sosial di antara individu-individu dalam kelompok itu. Dan ditegaskan, terjadinya interaksi sosial pasti karena ada dua hal, yaitu interaksi itu sendiri dan komunikasi yang berlangsung di tengah-tengah kelompok masyarakat itu. Demikian juga Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi penekanan dari Selo Sumarjan, di tengah masyarakat pasti ada hasil yang disepakati oleh mereka, yaitu kebudayaan mereka sendiri. Berikutnya kita akan melihat apa ciri-ciri masyarakat. Secara singkat, ciri-ciri masyarakat adalah pertama, mereka berada di wilayah tertentu atau mendiami wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antara pribadi, antara individu. Ciri masyarakat yang berikut adalah bahwa mereka hidup berkelompok sebagai makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi masyarakat yang saling tergantung satu terhadap yang lain. Dan ciri masyarakat yang berikut adalah terdapat suatu kebudayaan yang lahir bersamaan dengan pembentukan masyarakat dan tentunya dalam waktu tertentu menyesuaikan, beradaptasi, dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri masyarakat yang berikut adalah adanya perubahan dari waktu ke waktu, karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada. Ciri masyarakat yang berikut adalah adanya interaksi sosial yang selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini dapat terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan yang lainnya. Ciri masyarakat yang berikut juga tentu terdapat pemimpin di antara mereka. Pemimpin yang memandu pelaksanaan aturan atau norma yang menciptakan masyarakat yang harmonis. Pemimpin tersebut menindaklanjuti hal-hal yang sudah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ciri masyarakat yang berikut adalah adanya stratifikasi sosial berdasarkan tanggung jawab maupun religiusitasnya, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Itulah ciri-ciri masyarakat. Dan sekarang kita akan melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural artinya adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Mengapa disebut banyak struktur kebudayaan? Karena sedemikian banyaknya suku bangsa. Dan tentu semua suku bangsa yang ada di masyarakat Indonesia yang multikultural ini mempunyai struktur budaya sendiri, yang tentu berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Dan dalam kerangka hidup bersama, berdampingan satu dengan yang lain, mereka memaklumi kesederajatan dan tentu saling berinteraksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik.
Ini adalah gambar saudara kita sebangsa setanah air, orang Mentawai di Pulau Mentawai, bagian barat dari Pulau Sumatera, dan persisnya wilayah Mentawai bergabung dalam provinsial atau provinsi Sumatera Barat. Nah, orang Mentawai dengan segala struktur budaya, adat istiadat, lalu mereka tampilkan dengan khas kostum adat istiadat mereka, tentu berhubungan dengan kebiasaan mereka, makanan mereka, bahasa mereka, dan seterusnya. Inilah salah satu bagian dari masyarakat multikultural di Nusantara, di Indonesia, Bapak. Jadi orang Mentawai adalah salah satu suku bangsa, katakan demikian, atau salah satu suku dari antara masyarakat multikultural di Indonesia. Gambar ini menjelaskan bahwa orang yang digambar ini sebenarnya adalah orang Batak, gitu ya, lalu mengenakan kostum adat Nias. Artinya bahwa Nias adalah salah satu suku yang ada di masyarakat multikultural Indonesia dan eksistensi mereka tentu sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita di tengah bangsa dan masyarakat Indonesia khususnya. Nias atau Nias Island atau Pulau Nias itu terletak di Sumatera bagian barat, baratnya Sumatera maksudnya sebenarnya. Jadi Nias bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi bahwa seorang Batak yang mencintai budayanya sebagai orang Batak tidak juga tidak bisa mencintai adat suku bangsa lain dengan cara menghargai, menghormati, menerimanya dan mengenakan atau berinteraksi dengan masyarakat Nias di waktu dan kondisi tertentu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita bisa saling menerima di tengah-tengah masyarakat multikultural, apapun adat istiadat, apapun budaya orang lain. Bocah Baduy yang sangat alami, ini gambar ini sangat alami sekali, sangat natural, gitu ya. Dan tentu kita di antara kita secara umum mengenal saudara kita suku Baduy. Suku Baduy itu ada di wilayah Provinsi Banten. Dan sekali lagi mereka sangat natural dalam kehidupan. Mereka menolak budaya modern tertentu yang mereka anggap kemungkinan bisa merusak budaya mereka. Kita patut menghargai konsistensi mereka dalam kehidupan adat istiadat maupun dengan alam, dan karena itu di tengah masyarakat multikultural di negeri kita di Indonesia ini mereka adalah bagian yang patut dihargai dan tentu tidak terpisahkan dari antara kita. Demikian juga di ujung Indonesia di Pulau Papua ada suku Asmat dengan segala keberadaan mereka yang juga mereka sangat natural dalam kehidupan yang masih sangat alami dan sangat tentu mereka mencintai budayanya, sukunya, adat istiadatnya, bahasanya, hasil karya mereka, hasil keterampilan tangan mereka, gitu ya, hasil kerajinan tangan mereka, seni atau tarian mereka, dan segala hal yang berhubungan dengan eksistensi mereka sebagai suku Asmat. Mereka adalah bagian dari masyarakat multikultural yang tak terpisahkan, dan kita tentu mengakui hal itu adalah eksistensi yang tak bisa dipungkiri. Jadi karakteristik masyarakat multikultural menurut Pierre van den Berghe ditandai dengan terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok sosial. Keberagaman dalam masyarakat dapat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan yang lain.
lalu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, artinya adanya kesulitan dalam mengatur masyarakat. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak melengkapi. Perbedaan-perbedaan di masyarakat memang bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, baik mulai dari konflik individu hingga konflik antar kelompok. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Jadi misalnya kekuatan mayoritas bisa saja menindas kekuatan yang atau minoritas, kira-kira begitu, kekuatan yang lebih kecil. Dan hal ini menjadi bentuk penguasaan dan dominasi dari satu kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Artinya ini bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat multikultural. Tetapi justru karena itu kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi, kondisi, dan fakta masyarakat multikultural ini, tentunya sebagai bagian dari masyarakat, maka kita sebagai orang Kristen harus memiliki suatu pola pikir, sikap, dan tindakan yang benar di tengah masyarakat multikultural ini, sehingga kita pun dapat menjadi agen-agen pembawa kebaikan, perdamaian di tengah kondisi masyarakat multikultural, masyarakat yang sangat beragam ini. Jadi oleh karena itu kita perlu memiliki kesadaran Kristen dalam masyarakat multikultural. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara banyak agama dan berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dan terdiri dari 300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di Indonesia, ada 6 agama yang sampai saat ini diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi. Ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Islam, agama Katolik, dan agama Kristen. Nah, selain agama yang dipandang sebagai agama resmi oleh pemerintah, ada juga berbagai aliran kepercayaan yang masih eksis sebagai agama asli di Indonesia atau di Nusantara. Dulu sebutannya adalah Nusantara sebelum kita disebut sebagai nama Indonesia ya. Jadi di Nusantara atau di Indonesia ini ada aliran kepercayaan atau bisa juga dikatakan agama asli atau agama suku yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya di Sumatera Utara ada aliran kepercayaan atau agama suku yang namanya adalah Parmalim. Ya. Kemudian di Jawa Barat itu ada agama suku namanya Sunda Wiwitan. Di Jawa Tengah, secara umum kita juga mengenal nama Kejawen. Kejawen adalah sebentuk agama suku yang ada di Jawa Tengah. Dan di Kalimantan ada nama Karingan Dayak. Di Tanah Toraja juga ada, di Sulawesi bagian selatan, dan juga mungkin di tempat-tempat lain, di wilayah Indonesia, di wilayah lain, barangkali kita bisa menemukan agama-agama asli. Menurut statistik, ada 87% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Jadi memang Indonesia dikenal di dunia ini sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, ini gambar agama asli di Nusantara atau di Indonesia yang tadi sudah sebutkan. Di wilayah Sumatera Utara ada agama Parmalim. Iya. Kalau melihat gambar ini, ciri-ciri pakaian atau kostum yang mereka kenakan tentu utamanya bercirikan
kebatakan, kira-kira begitu ya. Nah, ada dikenakan ulos, ya, yang tentu ulos adalah pakaian yang paling kita kenal dari suku Batak. Tetapi yang menarik bahwa bapak-bapak ini khususnya mengenakan alat penutup kepala yang kalau kita misalnya melihat di wilayah tertentu atau di agama tertentu, penutup kepala ini juga mirip-mirip ya. Dan kemudian walaupun mereka disebut sebagai agama suku, agama apa namanya, agama dari wilayah tertentu atau aliran kepercayaan, tapi mereka juga mengenakan pakaian jas yang sebenarnya berasal dari Eropa atau pakaian kebaya bagi ibu-ibu yang justru itu adalah pakaian eh, yang bersifat nasional ya, bersifat Indonesia ya, bahkan mungkin agak mengarah ke Jawa kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya mau dikatakan kepada kita bahwa dasarnya agama para malim adalah agama suku, tetapi dan mereka mengenakan pakaian mengenakan ulos sebagai alat baju tradisi orang Tapanuli, orang Batak, tetapi juga mereka bisa apa namanya mengenakan pakaian atau tutup kepala seperti yang saya katakan tadi dari budaya atau bahkan agama lain. Dan sekali lagi mereka juga dipermodern dengan pakaian jas maupun pakaian ibu-ibu yang disebut kebaya. Ini adalah suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat multikultural, khususnya jika mereka dilihat sebagai bagian dari agama. Ya, jadi menarik sekali. Nah, di bagian gambar-gambar sederhana ini mau mengingatkan kepada kita. Yang pertama gambar yang paling pojok di kiri, bahwa memang agama-agama pasti mempunyai rumah ibadah tertentu dengan arsitek tertentu yang mewakili perspektif maupun persepsi mereka tentang keyakinan mereka. Jadi misalnya agama Islam mempunyai rumah ibadah dengan arsitek tertentu, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, Hindu Bali tentunya, dan agama Buddha termasuk agama Konghucu. Tetapi perbedaan-perbedaan atau multi agama ini di tengah masyarakat multikultural, khususnya di negeri kita di Indonesia, justru dipersatukan oleh semangat apa? Semangat persatuan di bawah bendera merah putih dan Garuda Pancasila sebagai apa namanya? Motif kehidupan bermasyarakat multikultural. Dan di bagian bawah Garuda Pancasila kan kita sudah hafal dengan apa namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, multikultural, multi agama, tetapi sebenarnya kita bisa bersatu di bawah Pancasila dan Garuda Pancasila dan di bawah merah putih bendera pusaka kita. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Bapak Abdul Rahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur, seorang tokoh dari kalangan Muslim, Nahdlatul Ulama. Beliau pernah mengatakan bahwa tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Jadi artinya kalau kita berada di tengah masyarakat multikultural, tentu setiap orang dalam keyakinannya, misalnya kita sebagai orang Kristen, harus memiliki keyakinan yang teguh kepada pokok iman kita. Setiap orang Kristen harus teguh kepada Kristus sebagai Tuhannya. Tetapi maksud dari Gus Dur ini adalah bahwa sekalipun dalam pandangan kita, orang Kristen benar dalam pandangan kita, dalam keimanan kita sebagai orang Kristen, itu bukan berarti penghalang bagi kita untuk melakukan yang baik bagi orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. Dan oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai masyarakat multikultural, kita dipanggil bukan untuk membawa bendera agama kita dalam kehidupan masyarakat multikultural, tetapi kita membawa kebaikan apapun agama kita,
apapun agama setiap warga negara Indonesia. Kebaikan itulah yang paling pertama, lebih penting dibawa di tengah-tengah masyarakat multikultural. Dan gambar dari dua orang perempuan yang ada di gambar ini juga mendeskripsikan bagi kita, ada seorang suster Katolik berjumpa dengan seorang wanita muslimah, mungkin di acara tertentu lalu mereka menyalakan lilin. Jadi gambar ini sebenarnya bisa juga menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita pentingnya kita membawa terang di tengah-tengah perbedaan kita. Di tengah masyarakat multikultural, yang perlu kita bawa adalah terang. Istilah Gus Dur tadi, kebaikan. Nah, jadi ternyata kalau kita nyalakan terang, kalau kita bawa kebaikan, ternyata kita bisa bersatu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kira-kira begitulah gambar-gambar ini membantu kita memahami bagaimana sebenarnya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat multikultural. Jadi sebagai manusia makhluk beragama, mengonfirmasi kesadaran Kristen bahwa di dalam diri manusia sebenarnya ada unsur ilahi yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk rohani, di mana dalam dirinya tertanam keinginan untuk mencari sumber keberadaannya dan penciptanya. Dan kita tentu tahu bahwa sejak ribuan tahun manusia memiliki kepercayaan kepada Tuhan di dalam berbagai budaya sendiri, atau di etnis atau di suku tertentu, suku bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia ini. Karena memang perjumpaan berbagai suku bangsa dalam wilayah-wilayah habitat manusia memungkinkan mereka untuk membentuk sebuah keyakinan. Katakanlah membentuk sebuah agama bagi mereka. Manusia memiliki pilihan menerima atau menolak agama-agama yang berada di wilayah kebudayaan sebagai hak asasinya. Artinya adalah fakta bahwa kalau kita berada di suatu wilayah, khususnya di Indonesia, maka kita diperhadapkan pada kenyataan adanya perbedaan keyakinan-keyakinan dan orang-orang beragama yang menganut agama yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu kita harus mengatakan dengan kesadaran kita bahwa itu hak mereka untuk memilih agamanya. Demikian pun orang lain mestinya memahami bahwa kalau kita misalnya beragama dalam agama kita, mereka harus mengakui keagamaan kita. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat pemaksaan di dalam kehidupan beragama. Keberagaman agama bukanlah sumber konflik, sebab semangat saling memaklumi dan saling menerima adalah suatu sikap yang sudah sejak dulu kala diwariskan dan hidup dalam masyarakat Indonesia yang disebut Nusantara ya. Di Nusantara, di Indonesia ini ada multi etnik, bahasa, serta budaya. Di dalam sikap saling memahami itu terkandung pikiran yang terbuka terhadap dialog dan saling menerima satu umat dengan umat beragama lainnya. Masyarakat Indonesia sudah lama memahami bahwa agama adalah soal hak asasi masing-masing dan hubungannya bersifat vertikal sehingga tidak boleh ada pihak yang memaksakan apalagi mengancam satu terhadap yang lain apapun pilihan agamanya. Dan sila pertama dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara di Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, merupakan falsafah yang luhur akan kesadaran kemajemukan multikultural Indonesia. Indonesia dengan kemajemukan budaya, kemajemukan bahasa, kemajemukan adat suku dipersatukan dengan satu nasionalisme Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jadi keanekaragaman termasuk keanekaragaman agama tidak boleh menjadi sumber pertikaian, apalagi perpecahan, tetapi justru sebagai aset pemersatu bangsa.
Perbedaan agama haruslah dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan perlu agar dapat menjadi harmonis dan serasi dalam suatu masyarakat majemuk. Dan bagian-bagian terakhir kita akan menyinggung tentang bagaimana keterlibatan Kristen dalam masyarakat. Jadi Kristen atau orang Kristen atau umat Kristen dipanggil Tuhan hidup di Indonesia ini atau di wilayah manapun di muka bumi ini, di belahan dunia ini, tujuannya untuk mengasihi dan melayani sesama manusia, bahkan mengasihi dan melayani seluruh ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya manusia yang dilayani, yang dicintai, tetapi juga seluruh ciptaan Tuhan. Kristen, menurut pemahaman kita dari kitab suci, dari Alkitab, dari pengajaran gereja juga, tidak dipanggil untuk menghakimi atau menghukum umat manusia. Bukan itu tujuan kekristenan. Bukan itu tujuan umat Kristen ada di muka bumi ini, atau juga khususnya di negeri kita, Indonesia. Bukan. Oleh karena itu, Kristen harus memotivasi semua generasi untuk menjadi orang-orang yang melayani masyarakat. Dan salah satu cara melayani masyarakat adalah dengan menunjukkan keadilan. Jadi keadilan ini penting ditegakkan. Keadilan apa? Yaitu keadilan bersama. Itulah tugas panggilan melayani yang paling pertama sekali dari kita sebagai umat Kristen dalam kehidupan kita di tengah masyarakat yang multikultural. Terlebih misalnya jika seorang Kristen diberi tanggung jawab dalam pemerintahan, katakan demikian, pejabat negara atau wakil rakyat atau pengambil keputusan yang penting di negeri kita ini, maka dia harus mengetahui bahwa kewajiban pertamanya adalah melayani masyarakat. Bagaimana sekali lagi melayani masyarakat? Yaitu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Umat Kristen itu melayani masyarakat dengan rendah hati. Jadi bukan dengan sikap arogan, sikap angkuh. Dan Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah bersabda bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ada satu gambaran dari Alkitab bagaimana Yesus melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Seperti dicatat dalam kitab Injil. Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi umat Kristen, sebagai seorang manusia, Dia telah menunjukkan dan menciptakan sebuah kabar baik, narasi tentang kerendahan hati melayani. Oleh karena itu, umat Kristen, orang Kristen, siapapun kita harus meniru imitasi Kristus yang melayani masyarakat dengan sikap rendah hati. Dan pelayanan kita seperti gambar-gambar ini menunjukkan betapa pentingnya kita hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui bakti sosial, pengobatan, pelayanan dalam bentuk kebudayaan, pelayanan kemanusiaan, terlebih di masa-masa kita misalnya menghadapi situasi tertentu seperti di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, pandemi COVID, maka di tengah kondisi dan situasi itulah kita terjun untuk memberitakan Injil kabar baik itu melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang membawa kesejahteraan, keadilan, kebaikan bagi sesama kita. Jadi Kristen dipanggil untuk membuktikan dan mewujudkan
peran dan fungsinya yang baik dan benar, sekalipun mungkin secara struktural orang Kristen berada dalam posisi minoritas di negeri kita, di Indonesia ini. Tetapi yang paling penting adalah bahwa sekalipun kita dalam posisi minoritas, bahwa kita mengetahui, menyadari posisi kita itu. Lalu kemudian kita perlu memiliki visi yang jelas, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan benar di tengah-tengah masyarakat multikultural di negeri kita Indonesia ini. Dan akhirnya, Kristen dipanggil untuk menjadi contoh dan teladan dalam sikap dan perbuatan di tengah masyarakat. Juga memiliki sikap yang kritis, tajam terhadap masalah-masalah di tengah masyarakat majemuk, dan memiliki kemampuan mengevaluasi persoalan bangsa dan negara. Dan akhirnya menjadi suara kenabian, menjadi kompas, menjadi lokomotif demi kemajuan bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia. Demikianlah topik kita tentang bagaimana umat Kristen ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, masyarakat yang multikultural. Kiranya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kami. Terima kasih.